Huta Sialagan persisnya berada di Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Kalau Anda masuk Samosir melalui tuk-tuk, jaraknya sekitar 3 km dari dermaga atau 5 km dari dermaga Tomok. Huta ini dikelilingi dengan tembok batu alam berketinggian 1,5 sampai dengan 2 meter yang disusun dengan rapi. Pada masa lampau, tembok dengan tanaman bambu ini berfungsi untuk menjaga huta dari gangguan binatang buas maupun penjahat. Sedangkan pada pintu masuk terdapat patung batu besar yang diyakini sebagai penjaga dan pengusir roh jahat yang ingin masuk ke dalam huta. Patung ini disebut sebagai Pangulu Balang. Pembangunan Huta Sialagan dilakukan secara gotong royong atas prakarsa Raja Huta yang pertama, yakni Raja Laga Sialagan. Di kampung ini masih terdapat rumah-rumah adat keturunan Raja Sialagan. Di depan ini terdapat lumbung padi yang letaknya lebih tinggi sebagai simbol penghormatan kepada padi sebagai sumber kehidupan. Raja Sialagan terkenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Menghukum orang tidak boleh sembarangan. Sejak zaman dulu, orang Batak sudah punya pengadilan. Konon, dari sinilah awal mula orang Batak menekuni dunia hukum. Berkaitan dengan hukum, kursi persidangan dan eksekusi di Huta Sialagan adalah salah satu bukti peninggalan sejarah terdapatnya hukum Batak. Batu kursi di Huta Sialagan ditempatkan pada 2 lokasi sesuai dengan aturan dan fungsi yang berbeda. Kelompok batu kursi pertama di bawah pohon kayu Habonaran merupakan tempat rapat pertemuan raja dan pengetua adat untuk membicarakan berbagai peristiwa kehidupan warga di Huta Sialagan dan sekitarnya. Selain itu juga menjadi tempat persidangan atau tempat mengadili sebuah perkara kejahatan. Ada 3 kesalahan berat yang tidak bisa diampuni dan dibebaskan dengan membayar denda. Kesalahan tersebut adalah 1. Membunuh, 2. Memperkosa, 3. Menjadi mata-mata. Sistem peradilan pada masa itu terhitung kejam karena tidak ada sistem di penjara. Dalam pengadilan, raja akan bertindak sendiri sebagai hakim. Hukumannya hanya ada 2, hukuman mati atau bebas. Jika bebas pun, mereka harus menghabiskan sisa hidupnya sebagai budak raja. Bila sudah diputuskan hukuman mati, maka terdakwa akan dipasung sambil menunggu tanggal baik untuk eksekusinya. Karena orang Batak punya perhitungan hari sendiri untuk melakukan suatu upacara. Prosesnya sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, terdakwa dibawa oleh hulu balang raja ke tempat eksekusi dengan mata tertutup menggunakan ulos. Setelah raja, para penasehat dan masyarakat telah berkumpul. Penjahat dengan bertelanjang dada ditempatkan di atas meja batu besar. Setelah itu, baju terdakwa ditanggalkan untuk mengetahui dan menghilangkan kekuatan gaib yang dimiliki oleh penjahat. Setelah proses itu selesai, barulah si penjahat dipenggal. Lalu tubuh terdakwa akan dipotong-potong dan bagian hati serta jantung akan dimakan oleh raja dan pengikutnya sebagai bukti kekuasaan untuk menakuti pihak musuh. Namun, sejak akhir abad ke-18, praktek kanibalisme ini dihentikan seiring masuknya agama Kristen di Pulau Samosir. Mempelajari sejarah tentunya mengajarkan kita untuk mengamalkan hal yang baik, meninggalkan serta memperbaiki hal-hal yang buruk dan tidak patut untuk dilakukan. Tari Sigale-gale. Ada salah satu tarian asal Sumatera Utara yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Batak Toba. Sigale-gale namanya.
Tarian ini diperagakan oleh patung terbuat dari kayu yang menyerupai manusia yang mengenakan ulos. Si gale-gale bisa dikatakan adalah kesenian wayang orang Batak sejak ratusan tahun silam. Tari si gale-gale juga mempunyai cerita tersendiri. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja yang tinggal di wilayah Toba. Dia memiliki seorang anak yang bernama Manggale. Pada zaman itu, masih sering terjadi peperangan antar kerajaan. Oleh karenanya, sang raja memerintahkan sang anak Manggale untuk ikut berperang. Manggale pun tewas saat peperangan tersebut. Sang raja merasa sedih dan sangat terpukul karena kepergian anak sematawayangnya. Kesehatannya semakin memburuk. Salah seorang dari penasihat kerajaan pun memberikan nasihat kepada raja untuk dibuatkan pahatan patung dari kayu dengan wajah menyerupai anaknya. Saat patung tersebut telah selesai, seorang tabib kerajaan pun melakukan upacara ritual dengan meniup sordam dan memanggil roh anak sang raja untuk dimasukkan ke dalam patung tersebut. Kesehatan sang raja pun semakin membaik ketika melihat patung tersebut persis dengan wajah anaknya. Makna tari si gale-gale bagi masyarakat setempat adalah agar sesuatu yang buruk tidak terulang kembali dan dianggap dapat membuang sial. Lewat kebudayaan Batak ini, kita jadi tahu menghormati leluhur itu penting. Agar kita selalu tahu dari mana kita berasal dan tidak kehilangan jejak sejarah yang menjadi jati diri kita saat ini.